Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hari ini kita akan membahas mengenai soal listening, khususnya di part A, mengenai suggestion. Saya Miss Morianti akan membahas terlebih dahulu mengenai tips-tips cara menjawab soal-soal yang berkaitan dengan suggestion. Nah, di akhir sesi saya meminta Anda untuk menjawab soal kuis yang ada di Google Classroom kita yang berkaitan dengan listening TOEFL mengenai suggestion. Oke, kita mulai. Oke, di lesson 3 ini kamu bisa cek juga di e-book yang sudah saya lampirkan di Google Classroom. Oke, mengenai suggestions. Jadi suggestion ini muncul juga, jadi are commonly listening part A. Jadi memang secara umum ada di soal part A, di 30 soal pertama bagian listening. So you should become familiar. Jadi kamu seharusnya harus terbiasa. Jadi terbiasa dengan soal-soal yang berkaitan dengan suggestion. Nah, di sini diberikan contoh. The following example show the expression of suggestion. Example-nya, nah di sini ada on the recording, seolah-olah kamu mendengar suara audio. Nah, suara man mengatakan, I haven't talked with my parents in a while. Kemudian direspon sama woman, why don't you call them now? Nah, narator, what does the woman suggest? Nah, di modul buku kamu akan membaca pilihan jawaban. Nah, pilihan jawabannya sudah tertera di sini. Nah, tipsnya, fokus pada orang kedua, seperti pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, ada kata kuncinya, why don't you call them now? Nah, kalau kita translatekan ke bahasa Indonesia, mengapa tidak kamu menelponnya? Nah, di sini tipsnya yang sudah kita bahas, eliminasi dulu suara-suara yang sama dengan orang yang kedua yang berbicara, seperti kata-kata call, kemudian kita eliminasi A, C, bukan jawaban ya. Jadi kemungkinan antara B dan D. Nah, di B, karena di sini ada keyword parents. Nah, parents ini ada di orang pertama. Nah, impossible di answer. Jadi tidak mungkin ya itu jawabannya. Nah, jawabannya D. Jika kita bahas juga mengenai sinonim atau restatement di pertemuan sebelumnya. Nah, sinonim dari call adalah phone. Jadi, jawaban yang paling benar adalah D. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai summary of expression of suggestion. Jadi kita akan bahas ekspresi apa yang ada di dalam listening audio mengenai suggestion. Oke, kata kunci pertama, jadi expression yang pertama adalah why bla 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 not. Jadi ketika kamu mendengar di audio ada kata-kata why bla 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 not, berarti itu termasuk ekspresi suggestion. Kemudian expression yang kedua adalah why not, bla 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 bla. Jadi ini hampir sama dengan ekspresi yang pertama. Dia ada kata kunci keywordnya why not, berarti itu tertuju pada suggestion. Nah, ekspresi yang ketiga adalah let's bla 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 bla. Nah, jadi kalau kamu mendengar kata-kata let's, berarti itu berkaitan dengan suggestion di soal TOEFL. Oke, di sini ada contoh exercise-nya. Jadi sebelum kita dengar real listening, jadi exercise-nya ini yang tertulis, jadi ada skripnya. Kita bahas di nomor 1 terlebih dahulu. Nah, nomor 1 ada suara man. The weather's so beautiful today. Kemudian direspon sama woman. Let's walk to the school instead of driving. Narator, why does the woman suggest? Nah, fokus pada orang yang kedua berbicara. Nah, dia katakan let's. Jadi ada keyword let's, berarti itu suggestion. Berarti well, let's walk to the school. Berarti ayo kita berjalan kaki ke sekolah. Instead of daripada kita mengendarai mobil. Nah, di sini berarti dia memberikan suggestion berjalan kaki. Boleh kita lihat ke pilihan jawabannya. Nah, di sini yang sinonim dengan ajakan berjalan kaki yaitu kemungkinan antara B dan D ya. Dan kita eliminasi dulu yang A sama C karena ini bukan tentang walk. Jadi kita berpikirlah antara B atau D. Nah, di B ini maknanya berbeda ya.
ini sama persis dengan suara di orang yang kedua. Nah, itu pasti bukan jawaban. Nah, sama persis. Nah, di sini intinya di B ini hanya untuk berjalan-jalan, bukan pergi ke sekolah. Jadi tujuannya bukan ke sekolah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Walking to the class. Jadi ini berjalan kaki ke kelas. Jadi maksudnya dia berjalan kaki ke sekolah. Oke, selanjutnya di nomor 2 ada kata-kata woman. I never have enough spending money. Kemudian man merespon, why not get a part-time job? Kemudian narator menjawab, what does the man suggest? Nah, keywordnya orang kedua, dia mengatakan why not get a part-time job. Nah, dia ada keywordnya why not. Berarti dia kasih saran kita part-time job. Jadi kita carilah yang sinonim dengan part-time job. Nah, di sini sinonim dengan part-time job karena dia bekerja. Kita eliminasi yang bukan part-time job. Nah, ataupun keyword yang sama persis dengan job, B bukan jawaban, D bukan jawaban ya. Berarti eliminasi antara B dan D, tinggal jawabannya A dan C. Nah, A dan C ini langsung kita pilih mana yang paling benar. Nah, di A ini spending less money berarti bertolak belakang ya. Kalau di sini kan dia ingin mencari pekerjaan paruh waktu ya. Nah, berarti jawabannya adalah C, earning. Jadi earning itu mencari some money. Jadi beberapa uang. Oke, jadi jawabannya adalah C. Nah, yang terakhir, soal nomor 3. Men mengatakan, why don't have any plan tonight, do we? Kemudian direspon sama woman, no. So why don't we invite some friends over to dinner? Narator menjawab, memberikan soal, why does the woman suggest? Nah, sama, kita fokus pada orang kedua. Dia katakan, why don't? Nah, why don't we invite? Berarti kasih saran, kenapa nggak mengundang saja ya? Mengundang teman ke makan malam. Nah, berarti cari langsung yang sinonim dari ekspresi woman. Nah, yang bukan berarti C ya. C, trip ini perjalanan bukan. Nah, D juga bukan ya. Ini to friend. Kemudian B juga stop fight. Nah, di sini tentang perkelahian bukan. Nah, yang paling tepat adalah A. Jadi sinonim ya. We invite berarti kami mengundang dinner, berarti having a dinner party. Okay. The best answer is D. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal-soal mengenai suggestion. Di soal pertama, question number 1. Kita dengar dulu audionya. Number 1. I'd like to work out this afternoon. Let's go to the gym for a while. What do women suggest? Nah, di nomor 1, sudah kita dengar tadi audionya. Nah, kita fokus pada orang kedua ya. Nah, the woman mengatakan, let's go to the gym for a while. Nah, berarti dia mengajak kita ke gym. Nah, sinonim dengan gym adalah getting some exercise. Jawabannya adalah B. Next, soal nomor 2. Kita dengar dulu audionya. Number 2. I can't finish the work today. I'm too tired. Why not finish it tomorrow? What does the man suggest? Oke, di soal nomor 2, berarti fokus pada orang kedua juga. Man mengatakan, why not finish it tomorrow? Berarti mengapa tidak kita selesaikan besok ya? Berarti sinonim ya. Tomorrow, sinonimnya later. Finish, sinonimnya completing. Sehingga jawaban yang paling benar adalah A. Next, question number 3. Kita dengar dulu audionya. Number 3. It's rather cool in here. Let's turn on the heat. What does the woman suggest? Oke, di nomor 3 ini fokusnya juga di orang kedua. Let's turn on the heat. Berarti silakan hidupkan pemanas. Sinonim ya, hidupkan pemanas berarti tujuannya kita meninggikan suhu. Berarti raising the temperature. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 4. Kita dengar lagi audionya. Number 4. My old car has broken down again.
Why don't you get a new one? What does the man suggest? Oke, di soal nomor 4, fokus juga expression suggestion. Why don't you get a new one? Berarti dia memberi saran kenapa tidak mendapatkan sesuatu yang baru ya. Berarti sesuatu yang baru karena cerita tentang car. Berarti sinonim ya, car sama automobile. Kemudian mendapatkan sesuatu yang baru tuh berarti membeli another. Jadi membeli yang lainnya. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, next. Question number 5. Kita dengar dulu audio number 5. Number 5. We've got so many books here. I can't find the one I want. Let's organize them on the shelves. What does the woman suggest? Oke, jawaban untuk question number 5. Nah, expressive suggestion, let's organize them on the shelf. Berarti organize on the shelf. Organize berarti kita susun ya. Sinonim ya, organize sama rearranging. Kemudian them itu refer ke books. Nah, jawabannya adalah D. Next, question number 6. Oke, kita dengar. Number 6. These clothes are too small for me. Why not let your sister have them? What does the man suggest to the woman? Di soal nomor 6, jadi kita fokus lagi sama suggestionnya. Why not let your sister have them? Berarti let have. Berarti membiarkan adik perempuannya atau saudara perempuannya memilikinya. Berarti let have sinonim sama giving. Jadi memberikan. Kemudian them tadi karena cerita tentang clothes, berarti clothes. Makanya jawabannya adalah D. Giving the clothes away. Oke, students. Sekarang kita ke soal nomor 7. Kita dengar lagi audionya. Number 7. It's too late to leave tonight. Let's put off the trip until tomorrow. What does the woman suggest? Oke, di soal nomor 7 bercerita tentang trip ya, perjalanan. Karena man mengatakan late, telat, sehingga woman merespon, let's put off the trip until tomorrow. Nah, put off itu sinonim sama postpone. Itu batal, membatalkan. Sehingga jawabannya adalah postponing the trip. Oke, next question number 8. Kita dengar lagi audionya. Number 8. I really need to get going on this term paper. Why not plan on staying in the library all day? What does the man suggest to the... Di soal nomor 8, ini temanya mengenai rencana membuat tugas ya. Nah, diberikanlah suggestion oleh man, why not plan on staying in the library all day? Nah, staying in the library berarti dia istilahnya berkunjung ke perpustakaan. Nah, tujuan berkunjung ke perpustakaan yaitu dia kerjakan tugas. Kemudian all day itu berarti seharian penuh, sinonim sama whole day. Sehingga jawabannya A, working on the term paper the whole day. Next, kita dengar soal untuk nomor 9. Number 9. There's a really funny program coming on television now. Let's watch it then. What does the woman suggest? Untuk soal nomor 9, temanya mengenai funny programs on television. Kemudian direspon sama woman, let's watch it then. Berarti dia ajak menonton. Kita sinonimkan, watch berarti sinonim sama seeing ya di pilihan jawaban. Kemudian it refer ke funny program, sinonimkan funny program itu sinonimnya dengan komedi. Sehingga jawabannya adalah D, seeing a comedy on television. Nah, di soal terakhir kita dengar dulu untuk question number 10. Number 10. It's unbelievable, but I've actually got a little extra money now. Why not put it in the bank? What does the woman suggest to the man? Oke, di soal terakhir, question number 10, temanya ini mengenai little extra money, jadi sedikit uang. Jadi sehingga si woman memberikan suggestion, why not put it in the bank? Nah, di sini diberikanlah saran, put in itu berarti deposit, nah, depositing. Nah, karena dia depositnya in the bank, maka bank jadi buku tabungan, his account,
Nah, it itu refer ke tadi tentang uang ya, money. Sehingga jawabannya adalah B, depositing the money in his account. Oke, materi tentang suggestion sudah selesai. Sekarang, next exercise-nya, silakan kamu cek your Google Classroom di bagian worksheet atau di bagian tugas kelas. Nanti saya akan memberikan nama listening review 1 until 3, silakan dijawab. Jadi kerjakan, do your assignment sampai jam 11.55 PM ataupun kalau di Indonesia kan jam 23.55 waktu Indonesia Barat. Nah, kerjakan dan kumpulkan hanya sekali saja ya. Semoga berhasil. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.